Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin, NIM 53010210099, kelas SPIB, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang periode Madinah. Poin yang akan saya sampaikan diantaranya faktor hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib atau Madinah, sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah, respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Rasulullah. Poin yang pertama, faktor hijrahnya Rasulullah SAW. 1. Karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau dan orang-orang beriman yang mengikutinya. 2. Adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah, sehingga memungkinkan Rasulullah berdakwah dengan leluasa. Hal ini sebagaimana dalam isi baiat Aqobah kedua, yaitu kaum Ansor berjanji akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri mereka. 3. Para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekkah menganggap Rasulullah sebagai pendusta sehingga mereka tidak mempercayainya. Dengan kondisi seperti ini, maka beliau ingin mendakwahkan kepada masyarakat lainnya yang mau menerimanya. 4. Rasulullah mendengar kabar tentang rencana pembunuhan atas dirinya oleh kaum kafir Quraisy. Rencana pembunuhan tersebut dikarenakan kaum kafir Quraisy khawatir jika Nabi Muhammad menguasai Madinah. Poin yang kedua, sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah pada periode Madinah selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surat Madaniyah dan hadis periode Madinah. Adapun ajaran Islam periode Madinah, umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan. Mengenai objek dakwah Rasulullah SAW periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor, dan juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Setelah ada izin dari Allah untuk berperang, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 39 dan Al-Baqarah ayat 190, maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir yang tidak dapat dihindarkan lagi. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya itu tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan perang, tetapi bertujuan untuk 1. Membela diri, kehormatan, dan harta. 2. Menjamin kelancaran dakwah dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya. 3. Untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Peperangan yang terjadi diantaranya Perang Mut'ah, Perang Tabuk, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Poin yang ketiga, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. 1. Pembinaan masjid. Masjid merupakan institusi dakwah pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW setibanya baginda di Madinah. Ia menjadi nadi pergerakan Islam yang menghubungkan manusia dengan penciptanya serta manusia sesama manusia.
Masjid menjadi lambang akidah umat Islam atas keyakinan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembinaan masjid dimulakan dengan membersihkan persekitaran kawasan yang dikenali sebagai mirbat dan meratakannya sebelum menggali lubang untuk diletakkan batu-batu sebagai asas binaan. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang meletakkan batu-batu tersebut. Batu-batu itu kemudiannya disemen dengan tanah liat sehingga menjadi binaan konkret. 2. Mengukuhkan persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haritsah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal, dan Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Begitu seterusnya sehingga tiap-tiap orang dari kaum Ansor dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. 3. Pembentukan Piagam Madinah. Piagam ini mengandungi 32 pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan termasuk akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Di dalamnya juga terkandung aspek khusus yang mesti dipatuhi oleh kaum muslimin seperti tidak mensyirikkan Allah, tolong-menolong sesama mukmin, bertakwa, dan lain-lain. Selain itu, bagi kaum bukan Islam, mereka mesti berkelakuan baik kepada kaum Islam di Madinah. 4. Strategi ketentaraan. Strategi ketentaraan Rasulullah SAW digeruni oleh pihak lawan, khususnya pihak musyrikin di Mekah dan negara-negara lain. Antara tindakan strategis baginda menghadapi peperangan ialah persiapan sebelum berlakunya peperangan seperti pengitipan dan maklumat musuh. Ini berlaku dalam perang Badar. Rasulullah SAW telah mengutuskan pasukan berani mati seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ibnu Waqqas, dan Zubair bin Awam untuk bersiap sedia menghadapi perang. 5. Hubungan luar. Hubungan luar merupakan orientasi penting bagi melebarkan sayap dakwah. Ini terbukti melalui tindakan Rasulullah SAW menghantar para dutanya ke negara-negara luar untuk menjalin hubungan baik, berteraskan dakwah tauhid kepada Allah. Negara-negara itu termasuk Mesir, Irak, Parsi, dan Cina. Poin yang keempat, respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Rasulullah. Dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW mendapat sambutan beragam. Ada yang menerima dan kemudian masuk Islam, dan ada pula yang menolak secara diam-diam. Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku Arab tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Sementara kelompok masyarakat Yahudi Madinah sejak awal memang sudah kurang peduli dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, karena mereka menduga posisi mereka akan tergeser. Seorang rabi Yahudi dari Bani Kainuka bernama Husain bin Salam, atau seorang rabi terkemuka dan berpengaruh di sukunya, masuk Islam. Secara diam-diam ia datang menemui Nabi Muhammad dan menyatakan ikrarnya untuk masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad memberi nama baru untuk dirinya, yaitu Abdullah. Ia mengajak kaumnya menerima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, namun permintaan sang rabi itu ditolak. Setelah kejadian itu, mulai terjadi perdebatan sengit antara Nabi Muhammad dengan para pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak hanya menyerang Nabi Muhammad, tetapi juga para sahabat, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Mereka mulai menyusun kekuatan untuk melemahkan umat Islam. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.